Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis bahasa gaul, yaitu remaja Indonesia. Simak ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novita Wulandari. Saya mengambil prodi dari sastra Inggris di tahun ajaran 2024-2025. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Bahasa gaul telah berkembang pesat di kalangan remaja Indonesia, terutama melalui media sosial dan percakapan sehari-hari. Fenomena ini bukan sekadar tren semata, melainkan cerminan dinamika budaya dan identitas sosial generasi muda masa kini. Yang kedua, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kata gaul yang paling dominan. Faktor-faktor ini penyebab penggunaannya, serta konteks di mana kata gaul paling sering digunakan dalam percakapan remaja Indonesia. Yang ketiga, masalah penelitian. Pertama, bentuk kata gaul apa yang paling dominan digunakan. Yang kedua, faktor apa yang mendorong remaja memilih kata gaul. Yang ketiga, dalam konteks apa kata gaul paling banyak digunakan. Yang keempat, data. 30 kutipan percakapan remaja dikumpulkan dari media sosial dan percakapan offline harian. Landasan teori. Menurut Krida Laksana, tahun 2001, bahasa gaul adalah ragam bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial tertentu sebagai identitas kelompok yang berbeda dari bahasa baku. Dalam penelitian ini, kata gaul diklasifikasikan ke dalam 5 bentuk. Yang pertama, variasi atau borrowing, kata dari bahasa asing yang diadaptasi atau dipakai langsung. Yang kedua, ABB, yaitu singkatan, pemendekatan kata menjadi huruf awal. Yang ketiga, AKR, yaitu akronim, singkatan yang dibaca setelah kata. Yang keempat, BDL, blending atau platformante, penggabungan dua kata atau lebih menjadi satu. Yang terakhir, SLNG, slang murni, kata khas gaul tanpa asal kata yang jelas. Metode pengumpulan data. Mengamati percakapan remaja di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, dan X, dan percakapan tatap muka selama 2 minggu. Yang kedua, pencatatan dan seleksi data. Yang mencatat kata atau frasa gaul yang muncul, kemudian memilih 30 data presentatif yang mencakup berbagai bentuk dan konteks penggunaan. Yang ketiga, wawancara responden. Melakukan wawancara singkat kepada 5-10 remaja di usia 15-22 tahun untuk menggali faktor-faktor yang melatar belakangi penggunaan kata gaul. Yang keempat, kategorisasi dan analisis. Mengklarifikasi data berdasarkan bentuk var, ABB, AKR, BDL, dan SLNG, dan menganalisis konteks serta fungsi sosialnya. Inilah kata gaul dengan ringkasannya. Berdasarkan 30 data yang terkumpul, bentuk kata gaul yang paling banyak digunakan adalah VAR, variasi borrowing, terbukti paling dominan dengan 17 kata, yaitu 56,7%. Temuan rinci, VAR mendominasi karena pengaruh media sosial berbahasa Inggris yang sangat kuat. ABB, singkatan, di urutan kedua menunjukkan bahwa remaja menyukai komunikasi yang cepat dan singkat. BDL atau blending unik karena menciptakan kata baru dari bahasa Indonesia asli. Total 30 data mencakup 5 kategori bentuk kata gaul yang berbeda. Berdasarkan wawancara terhadap 5-10 responden remaja di usia 15-22 tahun, yang pertama,
identitas dan solidaritas kelompok, yaitu 90% responden. Kalau nggak pakai kata gaul, kayak nggak nyambung sama teman-teman, itu respondennya 3R, di umur 17 tahun. Bahasa gaul dipakai sebagai penanda keanggotaan kelompok sosial. Yang kedua, pengaruh media sosial, yaitu 80% responden. Sering lihat di TikTok dan Twitter, jadi ikut-ikutan pakai. Itu responden R7 di umur 19 tahun. Konten viral mempercepat penyebaran kata gaul baru. Yang ketiga, efisiensi komunikasi. 70% responden lebih cepat ngetik OTW daripada sedang dalam perjalanan. Respondennya R1 di umur 20 tahun. Singkatan dan akronim mempersingkat pesan dan teks secara signifikan. Yang keempat, ekspresi emosi yang lebih kuat. 60% responden baper lebih terasa daripada terlalu sensitif. Responden 5R di umur 16 tahun. Kata gaul dianggap lebih ekspresif dan bertenaga dalam menyampaikan perasaan. Hasil konteks penggunaan kata gaul. Yang pertama, online atau ONL, seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, atau X maupun TikTok. 20 data dengan persentase 93%. Yang kedua, tatap muka atau OFF, seperti percakapan langsung antar teman sebaya, dengan data 20% dan persentase 67%. Yang ketiga, pertemanan atau FRN, seperti komunitas teman dekat, sahabat, maupun geng, dengan 18 data dengan persentase 60%. Yang terakhir, konteks umum. Tidak dibatasi usia ataupun platform. 8 data dengan persentase 27%. Bahasa gaul paling dominan digunakan di ranah online karena remaja sangat aktif di media digital. Simpulan. Yang pertama, RQ1, bentuk paling dominan. FAR, variasi browing, mendominasi dengan 17 kata, yaitu 56,7%, diikuti ABB 16,7%, BDL 10%, AKR 6,7%, dan SLNG 6,7%. Pengaruh bahasa Inggris melalui media sosial yang sangat kuat. Yang kedua, RQ2, faktor penggunaan. Terdapat 4 faktor utama. Yang pertama, identitas dan solidaritas kelompok. Yang kedua, pengaruh media sosial atau konten viral. Yang ketiga, efisiensi komunikasi digital. Dan 4, ekspresi emosi yang lebih kuat. Yang ketiga, RQ3, konteks penggunaan paling dominan di ranah online, dengan data 93%, diikuti tatap muka 67%, dan pertemanan 60%. Bahasa gaul identik dengan suasana santai dan formal. Bahasa gaul bukan sekedar penyimpangan bahasa, melainkan fenomena sosiolinguistik yang mencerminkan dinamika budaya remaja Indonesia. Dan terakhir, daftar pustaka. Berikut sumber-sumber yang saya ambil dari presentasi ini. Segitu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton.